Tapi orang ketika mulai berkarya atau berbisnis, terutama sekarang dengan adanya sosial media, ada sebuah pertanyaan besar. Saya mau berkarya nih, tapi gimana caranya karya saya bisa muncul ke permukaan? Lalu kalau saya penulis di internet, udah ada banyak penulis. Di WordPress, di Blogspot, di Facebook Notes, di kunci dari berkarya adalah mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Untuk siapapun yang punya mimpi, untuk punya usaha atau apapun, punya karya. Kalau Anda nggak bisa menghajar tembok pertama untuk membuat sesuatu yang alay, susah untuk bertumbuh. Saya kan sekarang komedian nih, saya kan world tour. Tapi dulu saya nggak lucu. Sekarang aja kadang-kadang nggak lucu. Semuanya dimulai dari awal. Nah, tapi orang ketika mulai berkarya atau berbisnis, terutama sekarang dengan adanya sosial media, ada sebuah pertanyaan besar. Saya mau berkarya nih, tapi gimana caranya karya saya bisa muncul ke permukaan? Lalu kalau saya penulis di internet, udah ada banyak penulis. Di WordPress, di Blogspot, di Facebook Notes, di Stellar, karya-karya tulisan banyak banget. Kalau Anda YouTuber, banyak. Anda bisnisnya apa? Apapun bisnis Anda. Clothing, fashion, banyak. Anda jual kaos di Instagram, misalnya ya, pakai hashtag t-shirt, dagangan Anda langsung bersaingan dengan dagangan lain di seluruh belahan dunia yang pakai hashtag yang sama di Instagram, t-shirt. Pertanyaan kemudian adalah, kalau kita mau bisnis atau kita mau berkarya di era sosial media, terus gimana caranya karya atau bisnis kita bisa muncul ke permukaan dan dilihat sama orang? Saya baca buku, sampai dengan hari ini buku favorit saya, masih jadi pegangan, judulnya Purple Cow, yang nulis Seth Godin. Mungkin ada yang udah pernah dengar. Nah di buku ini, Seth Godin ngomong sesuatu yang menarik sekali. Dia bilang, ini kita bisa pegang sama-sama, kalau kita mau berkarya atau berbisnis di era sosial media. Sedikit lebih beda, lebih baik, daripada sedikit lebih baik. Saya ulang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kita bikin bisnis atau bikin karya cuman lebih baik sedikit secara teknis, nggak ada yang notice. Kualitasnya lebih bagus kok, nggak ada yang notice. Tapi kalau beda dikit aja, orang akan notice. Di buku itu Seth Godin ngasih contoh jarum jahit. Tahu kan yang belakangnya bolong gitu, yang kalau tangan kita tremor masukin benang kayaknya susah banget. Tahu kan? Misalnya saya megang jarum jahit, ini jarum jahit besinya lebih kuat daripada semua jarum jahit, bentuknya sama aja, kayak segini kan, warna silver, tapi besinya lebih kuat dan lebih tajam. Oke, di lantai ada 1000 jarum jahit. Jarum jahit ini saya cemplungin, saya acak-acak, bisa ketemu nggak? Kasat mata nggak bisa. Kalau misalnya saya megang jarum jahit, kualitasnya sama aja sama yang lain, besinya sama kuatnya, tajamnya sama, tapi warnanya hijau, cuman beda sedikit. Di bawah ada 1000 jarum jahit, saya taruh, saya acak-acak, bisa ketemu nggak? Kenapa? Karena dia beda. Maka sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Pertanyaan besar untuk bisnis Anda adalah, apa yang membuat bisnis Anda atau karya Anda genuinely different and unique? Genuinely you. Kalau Anda bikin bisnis karena Anda ingin ikut-ikutan sama yang lain, maka Anda kecil kemungkinan bisnisnya bisa ditemukan. Kalau nggak percaya, semua yang viral di internet, semua yang muncul ke permukaan internet adalah karena dia unik, beda, dan kita belum pernah lihat sebelumnya.